Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini 13 September 2022 bersamaan hari Selasa diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 hingga 17. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasihan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah mengunjungi umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para murid yang berada di pintu gerbang kota Nain. Mereka berselisih dengan rombongan pengangkat jenazah anak lelaki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Tentu saja sang ibu menjadi sangat sedih atas kematian anaknya itu. Termasuk juga seluruh warga kota merasakan kesedihan demikian. Karena itu, mereka mengikuti perarakan duka menuju pemakaman untuk menghibur dan menunjukkan simpati mereka kepada sang ibu. Memang kisah ini tidak menggambarkan dengan jelas bagaimana kesedihan janda itu. Namun hanya dengan melihatnya, hati Yesus langsung tergerak oleh belas kasihan. Hati Allah seluas samudera. Ia begitu mudah tersentuh dan berbela rasa dengan kita manusia. Perkataan Yesus "jangan menangis" boleh menjadi informasi bahwa janda itu menangis karena kesedihan dan duka yang dialaminya. Apakah Yesus dengan ini melarang orang yang bersedih untuk menangis? Tentu saja tidak. Yesus tidak melarang seseorang menangis karena kematian orang yang dikasihinya. Ia sendiri pun menangis ketika Lazarus, sahabatnya, mati. Jadi perkataan "jangan menangis" di sini mesti difahami sebagai janji Yesus bahwa janda itu tidak akan menangis lagi. Boleh juga dibahasakan menjadi "aku tidak ingin melihatmu menangis lagi." Hati yang tergerak menimbulkan aksi, simpati, dan bela rasa bermuara pada tindakan nyata. Selanjutnya, Yesus menghentikan perarakan itu. Ia memegang usungan jenazah, lalu memerintahkan anak muda yang sudah mati itu untuk bangkit. Tokoh utama di dalam kisah ini adalah Yesus sendiri.
Dialah yang berinisiatif. Si janda tidak pernah meminta apapun daripadanya. Tetapi karena tersentuh hatinya, Yesus menghibur si janda dan berkata-kata dengan penuh kekuatan. Anak muda itu pun bangkit dari kematian. Ia boleh duduk dan mulai berkata-kata. Seringkali terjadi bahwa manusia sudah tidak mampu lagi berkata-kata kepada Tuhan. Namun, ia yang tergerak hatinya oleh belas kasihan pasti akan turun tangan. Kalau ia sudah turun tangan, yang ada adalah kebangkitan dan keselamatan. Saudara-saudari, kuasa Tuhan semakin nampak dalam diri Yesus. Dia membangkitkan orang mati. Hanya Tuhan Allah yang dapat membangkitkan orang mati. Namun orang-orang tetap menghargainya sebagai nabi besar. Yesus memang tidak mencari pembenaran diri. Yang penting baginya mewartakan dan melaksanakan kebaikan Bapa. Justru disinilah letak kebijaksanaan dan keindahan Allah, sebagaimana dielukan si mulut emas, yaitu Santo Yohanes Chrysostomus yang kita peringati pada hari ini. Kita sungguh bersyukur karena Allah penuh dengan belas kasihan, sentiasa mengasihani kita semua dan sentiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.